Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Baiklah hadirin, alaika. sampailah kita pada hadis ke-67. Kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi ragbatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim. Hadis yang ke-67 dalam kitab Kutubul Falihin yang telah dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah panjangkan usia beliau, sehat walafiat, Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Hadis ke-67 dari Imam Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaihi bersabda dalam hadisnya, dinarun, 1 dinar. Zaman dahulu bilangan angka ya di kota Madinah menggunakan dinar, 1 dinar. Kalau sekarang di hitungan kurs rupiah kita yang masih memakai dinar ini, kalau saya tidak salah negeri Irak. 1 dinar itu kurang lebih 11.000 kalau saya tidak salah. Jadi inti dalam hadis ini kata Nabi, dinarun, 1 dinar. Anfaqtahu, yang kau infakkan, fi sabilillah, di jalan Allah. Jihad atau bentuk ketaatan, segala bentuk yang kita keluarkan, infak fi sabilillah maknanya luas. Untuk perang, jihad di jalan Allah, untuk bangun masjid, bangun musola, majlis taklim, itu semua bentuk infak fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi ragbatin, atau 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak. 1 dinar tidak bisa membebaskan budak. Tapi seminim mungkin, seandainya ada orang mengeluarkan hartanya 1 dinar untuk ikut andil di dalam pembebasan budak agar menjadi orang merdeka. Wa dinarun, lalu kata Nabi, 1 dinar. Tasaddaqta bihi ala miskinin, yang engkau infakkan untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk orang susah, untuk orang yang membutuhkan pertolonganmu. Wa dinarun, lalu kata Nabi yang terakhir, 1 dinar. Anfaqtahu ala ahlika, yang engkau keluarkan, kau infakkan untuk keluargamu. Ahlika di sini orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ada istri kita, ada anak kita, betul. Ada ibu bapak kita yang sudah tua renta, yang tidak mampu bekerja. Orang yang wajib kita nafkahi. Apa kata Nabi? A'dhamuha, yang terbesar. Ente sedekah fi sabilillah, sunnah. Yang kedua, bebasin budak, walaupun ikut andil hanya 1 dinar, sunnah. Yang ketiga, kasih makan orang miskin, bantu orang, sunnah. 3 ini sunnah, nggak wajib, betul. Tapi kasih makan istri wajib nggak? Kasih makan anak wajib nggak? Ini istri kita, anak kita, kalau kita nggak kasih makan dosa. Makanya keutamaan menginfakkan dinar, karena hukumnya wajib, dia mengungguli ibadah-ibadah sunnah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur seindah mungkin kasih sayangnya kepada kita, agar kita perhatian kepada keluarga.
Jangan kita perhatian ke orang miskin, pengen selalu infak fisabilillah, pengen selalu membebaskan budak, pengen bangun masjid, istri kita nggak makan, anak kita nggak makan. Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Karena itu ibadah wajib. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Al-aqrabun, orang-orang terdekat dengan kita itu lebih utama kita baik sama mereka. Lebih utama untuk kita perhatian, untuk kita urus, untuk kita perhatikan. Mereka lebih utama. Sehingga baginda Rasul memberi peringatan kepada kita dengan hadisnya, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian ya buat keluarga kalian, sebagaimana saya ini sebaik-baik saya untuk keluarga saya. Shallu ala nabi. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kepada orang-orang terdekat itu lebih afdal daripada sedekah kepada orang jauh. Kan begitu? Ketika mana orang-orang terdekat dengan kita ini memang butuh. Anak kita masih kecil, belum bisa kerja, istri kita nggak punya penghasilan, atau saudara-saudara kita, atau ibu bapak kita, atau paman bibi kita, atau ponakan kita memang orang-orang susah, maka mereka harus lebih diutamakan. Kecuali anak kita sudah berjaya, anak kita sudah punya penghasilan yang lebih dari kita, istri kita pun Masya Allah hartanya berlimpah, ponakan kita mampu, paman bibi kita mampu, lalu tetangga kita kelaparan, lalu orang yang dekat dengan kita, partner bisnis kita kesusahan. Nah, kita selayaknya harus balance. La ifrat wala tafrid. Enggak berlebihan dan tidak sama sekali. Kata Habib, kita harus utamakan keluarga. Anak dikasih rumah 10. Makanannya macam-macam. Pokoknya keluarga urus. Sementara ada tetangga kita di luar kelaparan. Jadi ke dalam terlalu luas, keluar enggak sama sekali. Ini salah. Atau keluar luas, ke orang baik, ngasih sate, ngasih ayam, ngasih duit, ngasih baju, ngasih pakaian, anaknya telanjang nggak punya baju. Salah apa tidak? Nah, itulah ifrat wala tafrid, harus balance. Dalam hadis ini Rasul menggambarkan kepada kita bagaimana kita perhatian kepada keluarga. Dalam hadis Rasul, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Was-sadaqatu 'ala dzi rahimin ithnani sadaqatun wasilah. Kita sedekah kepada orang miskin dicatat sedekah sama Allah. Wa hiya 'ala dzi rahimin, tapi kepada keluarga dicatat 2. Sedekah sama silaturahmi. Kenapa? Karena ada hubungan darah. Betul? Ada hubungan darah. Dulu ibu bapak dalam satu riwayat ada sahabat namanya Abu Talhah Al-Ansari. Datang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ahabba amwali bayruha. Wahai Rasul, saya punya harta yang paling saya sukai, tanah saya tuh yang namanya Bayruha. Abu Talha Al-Ansari punya tanah luas, namanya Bayruha, dikasih nama Bayruha. Wa inna sadaqatun lillah arju birruha wa dhukraha indallah. Hari ini ya Rasul, detik ini di hadapanmu saya bersaksi, saya infakkan itu tanah Bayruha, sedekah untuk Allah fi sabilillah. Fadhha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Silakan tanah itu engkau atur ya Rasul, mau dikasih siapa, mau dipakai buat apa, silakan. Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Bakhin, beruntung. Dzalika malun rabihun. Dzalika malun rabihun. Beruntung, itu tanah mahal. Itu tanah istimewa. Yang ente infakkan itu tanah yang bagus. Tempatnya strategis, luas. Saya sudah dengar apa yang kau sampaikan kepada saya. Tapi menurut saya, kata Nabi kita Muhammad SAW,
Ini ara antaj'alha fil agrabin. Menurut saya jangan dikasih orang. Lebih baik kasih ente punya keluarga saja. Keluarga lebih utama. Akhirnya Abu Talha mengiyakan, faga samaha Abu Talha baina agaribihi wa ibn ammi wa banu ammi. Akhirnya Abu Talha bagiin tuh tanah bukan untuk orang lain, tapi untuk keluarganya, untuk sanak famili dan kerabatnya, mengikuti mandat perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari baginda Rasul. Ada lagi sahabat sudah mau meninggal, datang kepada Rasulullah, wahai baginda Rasul, ana du malin wa laisa ahadun yarithuni illa ibnatun. Wahai Rasul, saya punya harta banyak, tapi saya nggak punya anak kecuali satu perempuan. Apa atasaddaqu bi thuluthi mali? Bagaimana ya Rasul, harta saya yang banyak itu, saya kan cuma punya anak perempuan satu. Bagaimana kalau 2/3-nya saya kasih orang? Kata Nabi, la, jangan. Fabi syatrihi, bagaimana ya Rasul, setengah harta saya kasih orang? Kata Nabi, la, jangan. Kalau begitu ya Rasul, fathuluth, 1/4-nya aja deh saya kasih orang, sisanya buat anak saya perempuan. Yang 1/4 saya kasih orang. Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ats-tsulutsu katsir. 1/4 juga masih banyak. Antara warasataka aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. 1/4 aja masih banyak. Biar ente tahu, ente tinggalin anak cucu, warisan ente mereka jadi orang kaya, itu lebih baik daripada ente tinggalin mereka jadi orang miskin, ujung-ujungnya bakal ngemis sama orang. Tuh. Jadi keluarga itu harus diutamakan, saudara. Betul. Sehingga Al-Imam Al-Muhallab mengatakan wajib ya bagi seseorang untuk menafkahi keluarganya, wajibatun bil ijma'. Dalam Sahihul Bukhari ada bab khusus. Babnya bab wujubun nafaqati 'alal ahli wal iyal. Bab wajib menafkahi keluarga. Hukumnya wajib. Makanya di sini diutamakan. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Bagi bapak-bapak, kaum pria yang mencari duit, yang bekerja untuk menafkahi istri dan anak, nggak usah kecil hati. Anda di hadapan Allah sangat mulia. Dahulu di zaman Rasul ada sahabat keringetan. Sehingga sahabat lain berkata, seandainya ini orang berkeringat di siang hari,